Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Pitung Dino ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Oke? Naya keluar dari kamar sambil melipat mukenanya. Ia memandangi jam bandul di dinding yang menunjuk angka 5:30. Naya menghela nafas panjang. Ia baru saja mendapat SMS dari Yudis bahwa mereka baru bertolak pulang dari kota dan mereka mendapat info mengenai truk terguling di daerah Garahan. Jadi mungkin agak terlambat sampai tujuan. Semoga saja suaminya tidak tiba begitu lalu larut. Ia tak mau sendiri di sini di tengah malam, terutama kejadian di hari sebelum-belumnya. Naya keluar dari kamar dan mengintip sebentar ke arah ruang tamu. Ia tersenyum melihat Roso yang mau berbaik hati untuk berjaga di ruang tamu. Roso nampak santai merokok sambil mendengarkan radio. Di tangannya terdapat sebuah buku mengenai produktivitas pertanian dan kebun. Naya mengambilkan sepiring makanan dan air putih, lalu menatanya di atas nampan. Sejenak Naya mematung diri di depan cermin, merapikan rambut dan dasternya. Mas Roso, makan dulu. Naya membawakan nampan tersebut menuju ke ruang tamu. Ia berjongkok di sebelah meja ruang tamu dan meletakkan nampan di hadapan Roso. Maaf, saya dari kemarin ngerepotin Mas Roso terus. Roso hanya terdiam dan sebuah senyuman tipis di wajah. Halah mbak, aku sama Mas Yudis ini sudah kayak saudara sendiri. Mas Roso buru-buru kah atau ada keperluan lain? Naya berdiri dan hendak beranjak meninggalkan ruang tamu. Enggak ada sih. Roso mengangkat bahu. Kenapa? Soalnya Mas Irham sama Mas Yudis baru aja balik dari kota, terus ada truk terguling gitu. Jadi mungkin sampai sini masih lama, jawab Naya. Mas Roso jangan pulang dulu ya, aku takut sendirian. Roso mengembus asap rokoknya dan mengangguk. Iya, santai saja. Toh ini masih jam segini juga. Naya tersenyum lebar dan kembali ke dalam. Naya berdiri depan pintu kamar. Ia gamang menatap Anwar yang berbaring di ranjang tak bergerak. Bayi kecilnya hanya terkulai lemas, tak membuka mata. Sudah 2 hari ini. Kamu kok belum ngantuk nak? Gumam Naya. Naya hendak melangkah masuk. Tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya yang kuat. Naya memegangi tangan itu, berusaha meronta-meronta melepaskan diri. Namun sebuah tangan lain justru memiting lehernya erat. Seorang menahannya dari belakang dan menarik mundur. Naya hampir saja tak bisa nafas. Ia melihat ke arah orang yang membekapnya. Suroso, kamu jangan teriak. Roso menarik Naya. Masuk ke dalam lorong yang tertutup dari ruang tamu. Naya memberontak. Ia berpegangan pada ujung tembok. Roso namun membanting kuat ke lantai. Ceduk. Kepala Naya terbentur ke lantai. Aduh. Naya bergelung di lantai dengan kepala yang serasa hampir pecah. Ia mengerang kesakitan. Pandangannya matanya kabur dan berkunang-kunang. Merasa ada kesempatan, Roso segera menduduki tubuh Naya. Ia menatap Naya seperti orang kelaparan. Satu tangan Roso menekan mulut Naya, membuat kepalanya terhimpit lantai. Satu tangannya lagi mencekam kerah dasternya. Naya membelalakan mata, menyadari apa yang akan dilakukan Roso. Naya memukuli tangan Roso, berusaha menepis tangan itu dari kerah bajunya. Namun apa daya, pukulan Naya tak berarti apa-apa untuk Roso.
Dengan satu tarikan kuat, Roso menarik kerah daster Naya, membuat kancing-kancing dasternya terlempar dan berjatuhan di lantai. Hehehe, Roso menjilati bibir. Naya meronta, namun tangan Roso mulai masuk ke dalam kerah dasternya yang terbuka. Naya bergidik saat merasakan jemari Roso menyentuh dadanya. Naya mengepalkan tangan dan menghantam wajah Roso sekuat-kuatnya. Roso mendelik penuh amarah. Kini ganti tangan Roso yang terkepal. Ia menjambuk rambut Naya dan memukuli wajahnya berkali-kali. Kedua tangan Naya berusaha menutupi kepalanya, namun tak terduga pukulan Roso bertubi-tubi menghujani kepalanya. Roso terengah-engah setelah memukuli Naya berkali-kali. Naya terkulai lemas di lantai. Matanya terpejam rapat karena tak sadarkan diri. Pipi dan dahinya kemerahan lebam oleh pukulan Roso. Bibir Naya pecah dengan sudut mulut yang berdarah. Melihat keadaan Naya yang pingsan dengan penuh luka, nafsu Roso semakin membara. Ia lalu membuka kerah baju dan Naya makin lebar. Pupil matanya membesar dengan nafas yang memburu tak sabar. Ia berkekeh puas memandangi apa yang ada di hadapan matanya. Roso menunduk, menghirup dalam-dalam aroma tubuh Naya, wangi samar yang memabukkan. Jantungnya benar-benar berdebar kencang, menikmati momen ini. Dengan tak sabar, Roso melepas resleting celananya. Matanya tak lepas dari wajah Naya yang terpejam. Lalu Roso merasakan ada yang lewat di sampingnya. Sesuatu yang lembut terasa menyapu punggung dan kepalanya. Roso mendongak, memandang sekeliling. Senyap tak ada apa-apa. Hanya terdengar suara jangkrik yang mulai menandakan bahwa langit mulai menggelap. Roso kembali memandangi wajah Naya di bawahnya. Pelan-pelan ia membenamkan wajah di bahu dan di leher Naya dan kembali menghirup aroma tubuh Naya. Sejenak Roso mematung heranan. Kenapa Naya jadi beraroma pandan? Sekali lagi ia merasakan ada yang menyapu lembut punggung dan kepalanya. Roso mendongak dan terpaku. Ia melihat jarik batik bermotif kawung di depan matanya. Roso terhenyak. Ia teringat sesuatu tentang jarik batik kawung itu. Itu adalah kain batik yang digunakan untuk menutupi jenazah Bu Retno. Bu Retno berdiri setengah melayang dengan wajah pucat dan bola mata menghitam. Rambutnya yang putih panjang terurai menutupi wajahnya. Ia mengenakan baju kebaya yang digunakan saat ia meninggal dengan bekas darah di seluruh tubuhnya. Wajah wanita itu nampak nyalang penuh amarah. Wah, Roso melompat mundur hingga ke tepi lorong. Nenek tua, kamu sudah mati. Bu Retno hanya diam menatap Roso, lalu menyeringai lebar dengan suara terkekeh. Dengan panik, Roso bergegas meninggalkan tempat itu. Ia membanting pintu ruang tamu dan berlari menjauh dari rumah utama. Sosok Bu Retno berdiri setengah melayang di dekat Naya yang tengah pingsan. Matanya menatap dingin ke bawah arah Naya. Astagfirullah. Naya terbangun di atas ranjang. Ia mengerjapkan matanya berasa saat lalu memandang di sebelahnya. Tak ada Amar maupun Yudis. Kemudian mata Naya beralih ke arah jendela. Hari telah gelap. Naya beranjak dari ranjang dan keluar kamar. Mas Yudis, Naya berjalan menyusuli lorong. Tak ada jawaban, tangannya memegang tembok sepanjang ia berjalan. Rumah ini terasa begitu sepi. Naya terpaku dengan tangisan bayi. Itu suara tangis Amar. Naya berlari terburu mengikuti arah suara ke atas depan rumah. Begitu sampai di pintu ruang tamu, betapa terkejutnya Naya melihat sosok yang tengah duduk di teras. Kakinya serasa lemas. Bu Retno duduk di teras menghadap pekarangan yang gelap dengan Amar yang menangis kuat di dalam gendongannya. Kembalikan anakku.
Naya berteriak histeris ke arah ibu mertuanya. Ibu Retno menoleh perlahan ke arah Naya. Wajahnya terlihat pucat dengan kelopak mata berwarna gelap. Ia menatap Naya tanpa ekspresi. "Kemarilah, Nduk," ujar Bu Retno datar. Naya tak bergerak, ia tak bisa. Ia terlalu takut. "Kemarilah." Naya menangis di depan pintu. Ia melorot terduduk di lantai. "Ampun, Bu, tolong kembalikan Amar. Kalau ibu mau bawa aku saja, jangan bawa Amar." Bu Retno tersenyum, senyum hangat yang menyenangkan. Tidak ada kengerian sama sekali darinya. "Kamu salah sangka sama ibu," ujar Bu Retno parau. "Kemari, duduk di sebelah." Entah mendapat keberanian dari mana, Naya perlahan bangkit dengan jantung berdebar. Ia mendekat lalu duduk di sebelah Bu Retno. Amar masih menangis di gendongannya. Naya menahan nafas, rasanya ia masih tak percaya saat ini tengah duduk di sebelah orang yang sudah tiada. Apakah ini nyata atau sebenarnya ini mimpi? Bu Retno tersenyum sekali lagi. Ia mengulurkan tangannya. Naya sedikit ragu, namun ia mengulurkan tangannya juga dan menggenggam tangan Bu Retno. Seketika kepala Naya terasa berputar-putar. Semua ingatan seakan berkelebat berupa kilasan-kilasan kejadian yang berjalan cepat menjadi potong-potongan puzzle yang saling bertaut satu sama lain. Oke ya, itu tadi cerita dari Pitung Dino ya. Ditunggu part selanjutnya. Ceritanya semakin lama semakin seru. Oke. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke.